Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap bersukacita, baik di dalam belajar di rumah maupun di dalam beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita pada hari ini, adik-adik, supaya kita berdoa terlebih dahulu, bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Pada minggu hari ini kita akan dipimpin oleh guru sekolah minggu kita, Bang Jones tentunya. Tentu adik-adik semua rindu ya sama guru-guru sekolah minggu dengan judul pujian Jalan Serta Yesus. Silakan Bang Jones untuk memandu lagu pujian. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ikuti doa Pak Pendeta ya, adik-adik, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami, memberikan kesehatan dan memberikan berkat. Sehingga pada hari yang Kau kuduskan ini, kami bersama dengan anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu GKP Yogyakarta, boleh beribadah di rumah mereka masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajari kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan ataupun nas khotbah untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kami persilahkan adik-adik untuk membuka Alkitab kita supaya kita bisa membaca bersama dan memperhatikan bersama. Kami memintakan adik-adik kami untuk membacakan firman Tuhan. Kita dengarkan ya adik-adik, teman-teman kita yang membaca firman Tuhan. Bangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalam kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Bab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ialah telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 15 ayat 5 dan 6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 7-8. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 9-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Tema minggu kita hari ini adalah saksi kebangkitan Yesus. Sekali lagi adik-adik, saksi kebangkitan Yesus. Pak Pendeta mau tanya adik-adik ini, dari mana adik-adik tahu kalau Yesus sudah bangkit dari kematian? Ayo, dari mana adik-adik? Tentunya dari Alkitab atau dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Percayakah adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian? Percaya tidak? Siapa yang percaya coba tunjuk tangan. Iya, semuanya tunjuk tangan. Tentunya semuanya percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Sebagaimana murid-murid adik-adik menjadi saksi kebangkitan Yesus, maka adik-adik sekolah minggu GKPI Yogyakarta harus menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Mau tidak adik-adik menjadi saksi? Tentunya mau, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa itu saksi kebangkitan Yesus, adik-adik? Tahu tidak apa yang dimaksud dengan saksi kebangkitan Yesus? Nah, kalau menjadi saksi berarti harus mau memberitakan atau menceritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian di dalam kehidupan kita, adik-adik ya.
memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Karena apa? Karena itu yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya mau menjadi saksi kebangkitan dari Yesus Kristus, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau di dalam teks firman Tuhan ini, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapa saja Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Ya, kalau kita baca, yaitu yang pertama kepada Petrus, ataupun yang disebut dengan Kefas. Kemudian adik-adik kepada siapa lagi? Kepada ke-12 murid. Kemudian kepada 500 orang, adik-adik. Begitu banyak ya, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan kemudian juga kepada Rasul Paulus sebagai penulis daripada Korintus ini, ya, di mana Rasul Paulus yang dahulunya adalah seorang penjahat, pembunuh murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, tetapi Tuhan Yesus menjadikan dia menjadi rasul. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, marilah kita semua bertekad, ya, dan setia untuk turut memberitakan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Tentunya melalui perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak nakal di sekolah, di rumah, di gereja, dan dimanapun, tetapi hormat, tetapi melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Itulah cara adik-adik supaya kita boleh menjadi saksi kebangkitan daripada Yesus, supaya melalui perbuatan kita, perkataan kita, perilaku kita, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetaplah bersemangat adik-adik ya. Jangan cengeng, jangan suka nangis, ya. Jangan suka memarahi orang tua, tetapi tetaplah menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, ya, sayang guru sekolah minggu, dan juga sayang kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Biarlah kami menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu GKPI Yogyakarta. Tuhan memberikan sukacita dan semangat agar adik-adik kami yang ada di rumah tetap boleh belajar dengan tekun, tetap boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Buat orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kerukunan dan kebahagiaan, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar boleh mengajari anak-anak mereka dengan cinta kasih yang daripada Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan para orang tua anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka boleh bersukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Demikian juga buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar Tuhan memberkati mereka, memimpin mereka, serta memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kekasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita tadi sudah bernyanyi dengan penuh semangat adik-adik, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Marilah kita
menutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi ibadah sekolah minggu GKP Yogyakarta dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sukacita bagi anak-anak kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua.